Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang negara dan konstitusi. Makalah disusun oleh Siti Wulandari dan Nanda Adit Prasetya. Dosen pemandu Ibu Nia Haliyati M. Hum. Pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintahan suatu negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak berkehendak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu interaksi atau penindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Dasar-dasar terbentuknya suatu negara berdasarkan konferensi Montevideo pada tahun 1933 ditetapkan bahwa setidaknya terdapat 4 unsur dasar yang menjadi persyaratan terbentuknya suatu negara. Keempat unsur tersebut antara lain adalah: pertama, memiliki penduduk yang tetap; kedua, wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas; ketiga, adanya sistem pemerintahan yang mengatur dan mengurus wilayah tersebut; keempat, kemampuan mengadakan hubungan baik bilateral maupun multilateral dengan negara lain. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang adalah instrument of government, yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk memerintah dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, dan hubungan antara kekuasaan pemerintah serta hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi: pertama, bentuk negara; kedua, bentuk pemerintahan; ketiga, alat-alat kelengkapan negara; keempat, tugas alat kelengkapan negara; kelima, hubungan tata kerja alat pelengkapan negara; keenam, hak dan kewajiban warga negara; ketujuh, pembagian kekuasaan negara; kedelapan, sistem pemerintahan negara. Menurut E.C.S. White, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Dua macam konstitusi. Konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan atau menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak tertulis merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis dikenal dengan sebutan konferensi. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan dan penyelenggaraan negara, agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara.
Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionisme. Konstitusi suatu negara memuat atau berisikan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, gagasan politik, moral, keagamaan, serta perjuangan bangsa. Yang kedua, Konstitusi Jepang 1947 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, ketentuan organisasi negara memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian. Yang keempat, kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun dengan badan-badan negara yang lain. Yang kelima, ketentuan hak asasi manusia membuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan. Yang keenam, ketentuan prosedur mengubah Undang-Undang Dasar membuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. Yang ketujuh, ada kalanya konstitusi membuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Kesimpulannya adalah, berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu. Dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Yang kedua, konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Yang ketiga, antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat, karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup, sehingga Pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.